Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arianto Riza Utomo dengan NPM 240411100005, kelas TAN Teori Administrasi Negara I041. Di sini saya akan mengerjakan EAS terkait TAN ini, yang dimana ada 3 pertanyaan dan akan saya jawab dalam satu video ini. Oke, poin pertama, yaitu analisis secara komprehensif mengapa kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan konsep networking governance, dan siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan, apa peran masing aktor, hambatan yang muncul di Indonesia model networking ini yang dikembangkan dalam tata kelola COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, penanganan COVID-19 di Indonesia menerapkan konsep networking governance karena pandemi ini melibatkan isu lintas sektor yang kompleks sehingga memerlukan jaringan aktor beragam untuk koordinasi horizontal dan vertikal guna mengatasi keterbatasan birokrasi hierarkis tradisional. Pendekatan ini menekankan interdependensi antar aktor dalam berbagi informasi, sumber daya, dan keputusan adaptif. Berbeda dari model government centric yang sering gagal di respon awal pandemi, saya sebagai mahasiswa semester 3 ini ingin menganalisis bagi menguraikan secara mendalam aktor, peran, hambatan, dan modelnya berdasarkan teori administrasi negara. Yang pertama dari konsep sendiri. Network governance adalah pola tata kelola modern di mana aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat membentuk jaringan kolaboratif untuk mengelola isu politik yang terus ada pada publik secara kompleks, seperti COVID-19 nih. Dengan prinsip konsensus, mutual trust, dan resourcing sharing, konsep ini muncul dan kritik terhadap hierarki birokrasi Weberian yang sangat kaku. Seperti dijelaskan Rhodes 1997, di mana governance bergeser ke horizontal relation antar aktor independen. Di Indonesia, relevansinya terlihat pada kebutuhan multi-level coordination untuk 4T. Yang pertama tracing, kedua testing, ketiga treatment, keempat vaccination. Di tengah desentralisasi fiskal yang lemah. Nah, yang kedua ini ada aktor dan peran lengkapnya. Nah, dalam aktor sendiri, network governance yaitu COVID-19 di Indonesia mencakup 4 klaster. Yang pertama, state aktor, yaitu pusat dan daerah. Kemudian market aktor, swasta, civil society, masyarakat sivil, serta non-human aktor seperti teknologi itu. Nah, di 4 aktor tadi dijelaskan dalam bentuk tabel yang akan saya tunjukkan tabelnya dalam video ini. Dan di dalam tabel itu ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu klaster aktor, pemerintah pusat. Contoh spesifiknya nih, Kemenkes, BNPB, Satgas COVID-19, Kepres 7 nomor 2 tahun 2020, KKP, dan Kemendagri. Peran utamanya sendiri menetapkan kebijakan nasional, PSBB, contohnya PSBB, PPKM, vaksinasi, alokasi anggaran, koordinasi data peduli lindungi, dan impor alat tes memimpin pengarah strategis. Yang kedua, pemerintah daerah, klasternya. Contohnya, gubernur, satgas provinsi, bupati wali kota, dinkes, dan satpol pp. Nah, di sini peran utamanya sebagai implementasi lokal, karantina zona merah, tracking rumah tangga, distribusi bansos, adaptasi kebijakan berdasarkan kondisi demografi, tapi bergantung dana pusat via dana alokasi khusus dan dana operasional khusus. Ketiga, sektor swasta. Nah, di sektor swasta sendiri, contoh spesifiknya yaitu perusahaan farmasi, bio farma, kemudian ada korporasi seperti Telkomsel, Gojek, dan asosiasi seperti HIPMI. Peran utamanya sendiri yaitu produksi vaksin 150 juta pada dosis awal, donasi APD dan oksigen, platform digital untuk tracking, kemudian stimulus ekonomi via CSR, berperan sebagai investor non-state.
Nah, ini klaster yang keempat pada civil society, yaitu contoh spesifiknya LSM, seperti PSHK, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, komunitas Sonjo, keluarga Cemara, media relawan RT dan RW. Peran utamanya di sini yaitu sebagai sosialisasi protokol 3M, pengawasan transparansi data, bantuan makanan untuk PSBB, advokasi kebijakan, kemudian membangun sosial kapital akar rumput. Nah, pada aktor yang terakhir yaitu non-human actor atau berfokus pada teknologi ini, yaitu contoh spesifiknya pada aplikasi Peduli Lindungi, data satelit, kemudian ventilator impor. Peran utamanya sendiri sebagai memediasi informasi real time, monitoring mobilitas, black boxing, proses decision making, kemudian via INT, meningkatkan efisiensi jaringan. Nah, ada di hambatan utamanya sendiri. Hambatan utamanya yaitu network governance COVID-19 bersifat sangat struktural, relasional, dan operasional. Kenapa? Menghambat efektivitas kolaborasi. Karena yang pertama tumpang tindih kewenangan, yaitu overlapping authority, yaitu gugus tugas Kepres 7 nomor 2 tahun 2020, tumpang tindih dengan BNPB pada Perpres nomor 1 tahun 2019, menyebabkan kebingungan koordinasi pusat dan daerah. Karena status keadaan tertentu bukan bencana nasional. Formal pada per UU nomor 24 tahun 2007 lambatkan respon awal yang menyebabkan kebingungan antara instansi tadi itu. Kemudian yang kedua, koordinasi vertikal horizontal lemah. Pusat dominan, kemudian daerah kurang otonomi. Misal nih, daerah Jakarta diserahkan balik ke pusat. Fragmentasinya data antara provinsi. Nah, ketiga, kurang trust dan asimetri sumber daya. Swasta ragu investasi karena regulasinya berubah-ubah. Kemudian civil society terpinggirkan, infrastruktur digital rendah, di daerah hanya 49% akses internet 2020. 4. Resistensi budaya. Dalam kapasitasnya, hoax, budaya gotong royong tapi individualis, SDM, tenaga medis terbatas. Karena pada waktu COVID sendiri kan kita tahu lockdown, kemudian pembatasan sosial yang di mana-mana mementingkan kepentingan individu. Nah, disitulah budaya gotong royongnya sangat rendah. Nah, di model ini, model network governance, dikembangkannya sistem hybrid kolaboratif network governance yang menggabungkan elemen hierarkis state led via satgas dengan kolaboratif horizontal ties berbasis aktor network teori tadi yang INT tadi tuh, later untuk enroll aktor non-human pada 4 prinsip inti: forum, starting, condition, share motivation, and capacity for joint action network management. Nah, di sisi implementasi, Satgas sebagai node sentral, jaringan vaksinasinya tuh nasional kepada Bio Farma, swasta, global seperti Sinovac itu, dan gotong royong ke lokal. Ke depan ini bisa dioptimalkan dengan platform digital yang terintegrasi untuk hindari shadow of hierarchy tadi, yang tergabung dalam aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Oke, pertanyaan kedua, pemerintah Kota Surabaya memiliki struktur aktor seperti kader Surabaya Hebat untuk menangani stunting. Nah, dengan analisis paradigma New Public Governance, bagaimana kira-kira program kader Hebat Surabaya menerapkan gagasan paradigma tersebut? Nah, program kader ini, KSH ya, di Kota Surabaya mewujudkan paradigma New Public Governance secara nyata melalui struktur
struktur aktor berlapis yang melibatkan kader komunitas sebagai jembatan kolaborasi horizontal untuk penanganan stunting, menciptakan co-production nilai publik di tingkat RW dan RT yang adaptif untuk penanganan stunting terhadap konteks lokal yang urbanisasi cepat di Surabaya. Paradigma NPG yang dikembangkan Osborne sebagai respon terhadap kompleksitas isu sosial menekankan relasi interdependen antar aktor publik non-publik untuk outcome bersama, bukan kontrol hierarki ala birokrasi Wiberian atau efisiensi pasar NPM. Nah, evolusinya sendiri. Kita bahas evolusi paradigma menuju NPG ya. New Public Governance muncul sebagai paradigma ketiga yang birokratis dan New Public Management yang market oriented dengan fokus pada network governance, relational state, public value creation melalui plural aktor. Prinsip kunci mencakup yang pertama cross sector, social partnership, yang kedua co-governance dan co-production. Ketiga, digital enable network, serta 4, measuring holistic outcome, seperti penurunan prevalensi stunting dari 12,5% di tahun 2020 menjadi di bawah 10% di Surabaya pada tahun 2025. Di konteks Indonesia, pasca Undang-Undang Desentralisasi, NPG relevan untuk program lokal seperti KSH yang mengintegrasikan Zero Hunger dengan aksi konvergensi nasional. Kemudian strukturnya. Struktur aktor KSH secara lengkap nih, dibangun atas keputusan Wali Kota nomor 100 tahun 2023 dan Perwali nomor 15 tahun 2025 mengonsolidasikan 45.000 para pra-existing menjadi 28.000 kader terlatih. Satu kader per 150 jiwa dengan hierarki kader lapangan, RW, RT, koordinator kelurahan, hingga satgas stunting Pemkot. Aktor membentuk ekosistem NPG yang ada pada tabel berikut ini. Tingkat aktor. Yang pertama, pemerintah lokal. Nah, komposisinya nih sebagai spesifik Wali Kota Eri Cahyadi nih, Dinkes Surabaya, Dinsos Bapeda, Kelurahan atau Lurah. Tanggung jawabnya, fasilitas regulasi, alokasi APBD, monitoring via dashboard, ASW, forum sinergi bulanan. Yang kedua, tingkat aktor komunitas kader. Yang komposisi spesifiknya mencakup kader Surabaya, hebat, KSH tadi, kemudian sukarelawan terlatih, Posyandu, PKK, dan Karang Taruna. Tanggung jawabnya sendiri, pendataan antropometri, balita remaja putri, edukasi gizi 1000 HPK, hari pertama kehamilan, distribusi TTD, home visit 3M, atau monitoring, mentoring, kemudian motivasi. Kemudian yang ketiga nih, ada tingkat aktor sektor swasta dan akademik. Komposisinya nih secara spesifik ya, UNER terhadap pengabdian masyarakat, kemudian perusahaan makanan terhadap CSR, gizi, bank sampah komunitas. Nah, tanggung jawab intinya, pelatihan teknis, kemudian donasi suplemen, riset intervensi gizi, contohnya kolaborasi UNER untuk screening stunting di UNER di 30 kecamatan. Kemudian yang terakhir nih ada masyarakat dan teknologi terhadap tingkat aktornya. Nah, komposisinya spesifik nih mencakup warga, RT RW, aplikasi sayang warga, SW tadi, GPS tracking. Nah, tanggung jawab intinya pada co-production data real time, update berat badan, tinggi badan, feedback loop via app, integrasi dengan satu data Indonesia. Penerapan ini mendalam terhadap elemen NPG dan dalam kader Surabaya Hebat tadi. Kader Surabaya Hebat menerapkan New Public Governance secara holistik. Kenapa? Terbukti untuk menurunkan stunting 17% dalam 12 tahun. Data Pemkot 2025 melalui mekanisme relasional yang dinamis
Yang pertama ada cross-sector collaboration. Forum Kampung Hebat bulanan libatkan 154 kelurahan pada Dinkes UNER swasta untuk aksi konvergensi gizi kesehatan pendidikan. Contoh, sinergi PKK dengan HIPMI untuk posyandu drive-thru selama pandemi. Kemudian kedua, co-production relational trust. Kader sebagai change agent, kodisian intervensi dengan warga. Bangun via dialog gotong royong. Jawa Timur hasil seperti partisipasi ofisit mencapai 90% di kecamatan rawan seperti Bubudan. Kemudian digital network governance seperti ASW. Nah, ASW di sini sebagai platform NPG enable mengintegrasikan data 1,2 juta warga untuk prediktif analisis stunting dalam kader dilatih AI basic untuk verifikasi foto antropometri. Publik. Yang terakhir ada public value creation. Fokus outcome-nya sendiri seperti stunting 2030 itu dituntaskan pada tahun 2030 itu tadi. Bukan output anggarannya, tetapi evaluasi triangulasi untuk ukur impact bagaimana sih terhadap sosial dan ekonomi. Nah, hambatannya sendiri. Hambatan ini mencakup tantangan BNPG terhadap perkembangan negara, ketidakseimbangan power, kapasitas rendah, dan konteks sosial ekonomi. Kategori hambatannya yang pertama, ada kapasitas manusia. Nah, secara rinciannya, yang pertama kader itu overload. Kenapa? Karena menyebabkan stunting dan terhadap lansia dan ketambahan kependudukan. Pelatihan sporadis hanya 40 jam per tahun. Turnover tinggi karena usia tua, rata-rata 45 tahun. Dampaknya, akurasi data ASW turun 15% di musim hujan, memicu absensi burnout 20%. Yang kedua, sosial budaya. Deskripsinya, resistensi warga miskin terhadap migrasi penduduk yang datang itu terhambat karena norma patriarki, kurang edukasi remaja putri. Dampaknya, prevalensi tinggi di Gresik pinggiran 12% terhadap gap urban ural dalam kota. Kemudian kategori institusional koordinasi. Deskripsinya nih, ketergantungan karisma wali kota terhadap fragmentasi data antar dinas yang regulasinya nasional, bentrok dengan warga lokal. Dampaknya, duplikasi program dengan TP2S, yaitu mengevaluasi lambat sangat terhadap auditor independen. Kemudian yang keempat, ada kategori sumber daya dan teknologi. Inisiatifnya mencapai 200.000 per bulan. Nah, akses internetnya nih 60% di wilayah Gunung Anyar. Glitch yang menyebabkan overload data. Dampaknya, ketidakmerataan intervensi funding gap dari tahun ke tahun terhadap target yang ditentukan. Nah, pihak eksternal yang terakhir, inflasi pangan naik, harga gizi, banjir tahunan, ganggu posyandu, kompetisi prioritas dengan isu lingkungan. Targetnya nasional 14% 2024, terancam di RW rawan. Strategi ini penguatan berbasis teori untuk atasi hambatan adopsi framework pada collaborative governance. Yang pertama, yaitu bangun face to work trust via insentif kader tetap. Kedua, institusionalisasi forum multi-stakeholder independen. Yang ketiga, hybrid digital training atau online offline. Yang keempat, independent evaluation oleh BPKP atau akademisi. Serta 5, link budget ke outcome untuk sustainabilitas pasca piloting dengan
Dengan demikian, KSH bisa jadi model LPG nasional bagi kota lain di Indonesia. Oke, saya akan jawab pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, yang dimana mengapa sih paradigma New Public Governance jadi solusi terbaik dibandingkan paradigma yang lain. Nah, di sini paradigma New Public Governance atau NPG jadi solusi terbaik dibanding paradigma lain karena bisa menangani masalah kompleks pemerintahan modern lewat kolaborasi jaringan. Beda sama yang lama, yang kaku, terlalu pasar oriented. Nah, dalam teori ini, kita belajar NPG ini evolusi dari OPA, NPM, sampai NPS. Untuk pemerintahan yang bisa lebih adaptif terhadap tantangan sekarang, seperti pandemi atau digitalisasi. Nah, di landasan teori NPG ini dikembangin oleh Stephen Osborne pada tahun 2000-an sebagai respon kelemahan paradigma sebelumnya atau OPA, yaitu All Public Administration, yang terlalu birokratis dan hierarkis ala Woodrow Wilson. Yang perkembangan yang bikin lama dan nggak fleksibel untuk menghadapi perubahan. NPM, New Public Management, dari era Thatcher Region, fokus efisiensi pasar, kemudian outsourcing, dan performa measurement. Nah, di sini malah bikin fragmentasi, kurang akuntabilitas sosial. New Public Service lebih humanis ala Den Hart untuk memprioritaskan warga sebagai demokratis, tapi masih kurang dorong kolaborasi lintas aktor. Nah, NPG, New Public Governance, di sini hadir karena menggabungkan semuanya lewat network governance. Apa itu? Pemerintah menjadi fasilitator, bukan bos. Karena mengkolaborasi swasta, LSM, masyarakat untuk co-produce nilai publik. Prinsipnya yaitu pluralis, transparansi, mutual trust, dan inovasi digital. Cocok buat negara demokrasi seperti Indonesia yang butuh partisipasi warganya untuk ke dalam pemerintahan ini. Nah, yang pertama paradigma OPA. Fokus utamanya nih, birokrasinya stabil, aturannya tapi ketat. Kelemahannya kaku, nggak inovatif, input oriented. Nah, keunggulan NPG menggabungkan desentralisasi ditambahkan partisipasi multi stakeholder. Kemudian paradigma NPM, fokusnya efisiensi, kompetisi pasar, dan KPI. Kelemahannya terlalu individualis tapi mengabaikan equity. Nah, di sini NPG hadir sebagai jaringan kolaboratif, bukan kompetisi. Yang ketiga, NPS. Fokus utamanya yaitu pelayanan warga. Kemudian etika publik. Tapi kelemahannya kurang struktur dan jaringan formal. Nah, NPG di sini hadir untuk mengintegrasikan pelayanan humanis terhadap inovasi praktis. NPG itu lebih relevan dibanding NPG itu lebih relevan yang sekarang. Karena dunia makin interconnect, karena pemerintah nggak bisa tanggung jawab sendirian. Contohnya, empiris Indonesia dan global ya. Di Indonesia sendiri, contoh yang bikin di Gerakan Open Government Indonesia atau OGI sejak tahun 2016 yang terapin transparansi data kayak portal data.go.id dan lapor, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat. Ini melibatkan warga, swasta, LSM untuk mengkolaborasi memperbaiki layanan publik. Beda sama NPM yang cuma ukur efisiensi. Hasilnya apa? Indeks persepsi korupsi naik dan inovasi daerah kayak aplikasi Clue di Jakarta buat lapor banjir real time yang meningkatkan
respon pemerintah terhadap satu sektor. Kemudian di global, di Selandia Baru contohnya, NPG dipakai reformasi kesehatan via public-private social partnership yang menggabungkan NHS-like sama NGO karena bisa mengurangi kos biaya sendiri hingga 20% sambil meningkatkan akses warga dibandingkan sama NPM yang gagal karena terlalu kompetitif. Contoh lain, Uni Eropa, program Horizon 2020 yang dorong cross-sector innovation buat sustain. Bukti NPG ini lebih efektif dibanding hadapi wicked problem kayak climate change. Makanya di teori administrasi negara, NPG direkomendasikan buat negara berkembang, biar nggak stuck di paradigma lama. Nah, itu sendiri sih yang bisa saya jawab dari 3 pertanyaan tersebut.